Jadi izinkan saya untuk membantu untuk menjelaskan terkait pembahasan penajaman indikator Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Faiz, terkait tahun ya, untuk kegiatan ini juga akan dijelaskan agak loncat tahun ya Bapak Ibu sekalian, punten di tahun 2023, namun nanti di bagian exercise akan ada penjelasan terkait tahun 2022. Adapun konten pembahasannya, yang pertama pengantar bahan penajaman indikator Dinas SDM, lalu kedua petunjuk pengisian bahan penajaman indikator, dan yang ketiga nanti akan ada simulasi terkait pengisian indikator, utamanya contoh bauran energi baru terbarukan atau EBT pada cabang dinas. Kemudian terlampir link untuk bahan paparan penajaman indikator dapat diakses melalui link berikut. Sebetulnya juga sudah ada di nota dinas atau di surat undangan Bapak Ibu sekalian. Lalu mungkin yang pertama setelah dibuka linknya, nanti akan ada bahan penajaman indikator pra-RKA tahun 2023. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mendownloadnya dalam bentuk Excel. Memang kita sengaja untuk bahan penajaman indikator ini di download Excel masing-masing, karena kalau langsung Google Sheet takutnya ada yang mungkin ada yang salah isi dan menghindari hal-hal demikian. Gitu. Jadi bentuk yang di-downloadnya dalam bentuk Excel. Kemudian berikut nanti kalau sudah di-download oleh Bapak Ibu sekalian, akan ada rekap hasil screening dari semua dinas dan juga cabang dinas 1 hingga cabang dinas 4 dan juga UPTD Lab. Nanti sudah ada yang sesuai Capman, kemudian yang sesuai dengan Renstra, dan juga yang sudah sesuai keduanya. Lalu untuk petunjuk pengisian, sebetulnya sudah ada di sheet yang sudah di-download. Yang pertama, setelah mengecek rekap hasil screening indikator pra-RKA di tahun 2023, untuk unit kerja Ibu Bapak masing-masing, baik itu di bidang, cabang dinas, dan juga UPTDLR. Kemudian nanti di sheet tabel program dan kegiatan RK 2023, di bagian hasil screening akan ada penjelasan terkait warna-warna. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan di bagian awal oleh Pak Ruli terkait bagian adbang gitu ya. Kalau ini kita bagian 2023 gitu ya, penajaman indikator tahun depan. Jika sudah di-download Ibu Bapak sekalian, tabel program dan kegiatan RKA tahun 2023 sebagai berikut. Secara garis besar sebetulnya sudah sesuai. Ada dua warna yang dominan, yakni yang warna kuning dan juga yang warna orange. Yang warna kuning itu sebetulnya dalam satu sub kegiatan ada dua indikator. Gitu. Yang pertama, indikator sesuai dengan Capman 0505889 tahun 2021 yang terbaru, dan juga yang kedua sesuai dengan Renstra Perubahan 2018 dan 2023. Jadi kami harapkan Ibu Bapak sekalian, walaupun memang satu indikator, namun ada dua keluaran ya kalau tidak salah, dua keluaran subkegiatan. Jadi mohon keduanya untuk diisi secara lengkap gitu. Kalau sebagian besar hasil screening tim di perencanaan dan pelaporan, sebagian besar yang bagian warna orange ataupun yang sesuai dengan Capman itu masih kosong gitu ya. Masih ada yang 0 dokumen atau 0 orang atau 0 unit dan sebagainya. Jadi kami mohon Ibu Bapak sekalian dapat melengkapinya. Gitu. Karena kalau misalnya dua-duanya tidak diisi kan bisa saja nanti masuk DPA dan nanti setelah kegiatannya berjalan dan sebagainya bisa menjadi temuan gitu kalau misalnya tidak diisi gitu. Seperti itu Ibu Bapak. Jadi nanti tinggal lihat di sisi sebelah kanan ya, sebelah kanan tabel Excel-nya di hasil screening. Ada beberapa keterangan
Yang pertama, yang warna hijau itu artinya sudah sesuai Kepmen dan juga sudah sesuai Renstra perubahan. Kemudian di bagian orange sebetulnya sebagian besar artinya sudah sesuai Kepmen, namun belum diisi ataupun memang ada sedikit perbedaan di bagian indikator dan satuan. Kami juga sudah menjelaskan atau memberikan keterangan di masing-masing subkegiatan begitu. Lalu yang bagian kuning itu artinya sesuai dengan Renstra perubahan. Jadi memang untuk satu subkegiatan kami informasikan kembali ada dua keluaran subkegiatan gitu ya. Yang pertama terkait Renstra gitu yang sama dengan Renstra, dan yang kedua yang sesuai dengan Kepmen. Mungkin sebelum lanjut, mungkin Ibu Bapak sekalian, apakah bisa dipahami atau mungkin ada masukan, feedback dan sebagainya, mungkin yang ingin ditanyakan juga mangga silakan. Ya, kalau misalnya belum ada, saya izin lanjut dulu ya Ibu Bapak sekalian. Baik. Apa? Kemudian ini contoh beberapa keluaran subkegiatan yang belum diisi dan harus dilengkapi. Jadi contohnya sudah kami berikan warna orange ya cirinya. Jadi mungkin outputnya berbentuk dokumen, diisikan apakah 1, 2, dan sebagainya, laporan, paket, dan unit. Kemudian pada bagian target capaian kinerja di keluaran subkegiatan dapat dilengkapi dan disesuaikan dengan hasil screening. Kemudian untuk deadline pengisian tabel penajaman indikator diharapkan dapat dikirimkan kepada Subak atau bagian perencanaan dan pelaporan di hari Selasa di tanggal 12 Juli 2022. Jadi nanti tim perencanaan dan pelaporan akan bantu untuk mengkompil ya, merekap hasil tabel penajaman indikator di tahun 2023. Untuk bagian bahan penajaman mungkin sampai sini Ibu Bapak sekalian, punten. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Sebelum nanti di exercise contoh pengisian seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait format ini. Sebetulnya format ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Vila sudah kami berikan aksesnya untuk di-download sesuai dengan nota dinas. Barangkali Bapak Ibu sudah mencoba mengisinya. Begitu, silahkan kendala pengisiannya bisa ditanyakan hari ini gitu. Kalaupun Bapak Ibu belum mencobanya begitu, kami ingatkan bahwa pelaporan terhadap penajaman indikator ini itu paling lambat diserahkan, dilaporkan kepada kami yaitu hari Selasa tanggal 12 Juli. Karena ini akan menjadi bahan rapat kita di Tasik begitu. Sekali lagi bahan ini menjadi bagian yang akan kita diskusikan di cabang dinas SDM wilayah 6 Tasik gitu. Jadi melalui format ini kami sebetulnya menyiapkan 2 skenario ya Bapak Ibu. Skenario pertama adalah indikator kinerja kami acu berdasarkan dokumen rencana strategis dinas tahun 2023 2018-2023. Nah, skenario yang kedua, kami siapkan indikator kinerja per subkegiatan dengan mengacu nomenklatur subkegiatan yang sudah given diberikan oleh Kepmendagri 0505889/2021 gitu. Sehingga nanti ketika ada arahan misalkan dari Bapeda untuk memasukkan
ke SIPD kedua-duanya gitu. Kita sudah siap dari sisi angka targetnya begitu. Tinggal memasukkan saja. Karena pada saatnya nanti dimasukkan di SIPD biasanya waktunya sedikit gitu. Nah, kami tim perencanaan melakukan antisipasi untuk menyiapkan data ini lebih awal gitu supaya cukup bagi Bapak dan Ibu sekalian memperhitungkan angka-angka target yang akan dituangkan di target kinerja indikator tahun 2023 dengan dipertimbangkan pelaksanaan kegiatan, salah satunya ketersediaan anggaran. Karena kita tahu bahwa pagu indikatif kita jauh gitu lebih kecil dibandingkan usulan pagu yang kita usulkan awal gitu. Dari 284 miliar hari ini kita masih diberikan angka 97 miliar kurang lebih. Itu pun sudah termasuk belanja gaji dan pegawai gitu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mempertanyakan. Kalau tidak, silakan bisa dilanjut saja Teh Vila. Pak Pais, punten Pak Pais. Oh ya, mangga. Itu Pak Pais yang harus dibetulkan yang ini kan yang apa? Yang target di sub kegiatan ya? Betul Pak, Ya. di sub kegiatan. Sub kegiatan aja kan ya? Ya. Disesuaikan dengan permen itu ya? Permen berapa? Kepmen dan juga Renstra. Permen 050 ya? Ya. Nanti di link juga sudah dilengkapi Pak tentang Kemendagri dan bahan-bahan paparan juga bisa di-recheck kembali. Kalau boleh diizinkan, saya ini udah ngisi ya, boleh di-share nggak ya? Boleh. Boleh Pak. Oh, Pak Nanang udah ngisi ya? Ya hebat ya. Mantap Pak. Mantap Pak Nanang. Silakan Pak. Silakan Pak. Ini exercise. Nah, ini kan Pak Pais saya ngisi, tapi ini kan hasil dari perlap ini ya, yang ada sub ini. Nah, ini saya udah diisi ini. Perbaikannya ini. Ya, boleh. Siapa? Yang ini kan, yang ini aja kan, yang ada angkanya aja Pak Pais ya. Ya. Oh, Pak. Betul. Nah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Nanang. Ya, berarti ini udah betul ya? Laksanakan. Iya betul Pak, seperti itu Pak. Kalau yang hijau berarti sudah tidak usah diperbaiki Pak. Cuma ini tinggal pakai kuartal aja yang. Mohon, betul Pak. Pak, mungkin saya ingin bertanya Pak, ini ada. Ya mangga, saya dijawab. Mohon, punten Pak. Ini ada 0 keluarga dan sebelahnya teh 560. Ini 564 keluarga kalau salah ini. Oh kakak ya Pak ya? Ya, kalau nggak salah di kakak. Di permennya juga gitu. Keluarga gitu masalah. Siap, kakak ya Pak, baik. Di permennya itu keluarga. Keluarga, betul. Baik. Jadi saya tinggal nulis keluarga aja gitu ya. Ya, boleh Pak. Atau nuhun nggak bisa tutup kelas ya. Baik Pak, terima kasih. Nanang, luar biasa. Keluarga berencana. Ini berkat Pak Pais ini. Keluarga berencana. Curi setara ini mantan. Keluarga berencana. Pak. Terima kasih Pak Nanang ya. Begitu sampai. Jadi nanti nanti Bapak Ibu angka-angka yang sudah diisi tadi Pak Nanang nih nanti kita akan sepakati di Tasik gitu dan kita nanti diskusikan jadi masing-masing subkegiatan ini dari antar satu dan unit kerja yang lain itu harus sepakat begitu ya, jangan sampai ada kejomplangan lah bahasa Belanda nama. Mangga Pak Heru tadi ada apa yang ditanyakan? Itu Bapak Is, punten. Ini saya lagi lemot juga Maksudnya mau nebeng punya Pak Nanang tadi. Kumaha Pak Heru. Pak Nanang ngiring eta tampilan Google Formna Pak Nanang. Kumaha? Yang kan di share screen. Yang kan di share screen eta tampilan Google Formna tadi. Ini di Tetiasa di stok. Di stop dulu. Oh, kalau dikirim rugi. Kirim peyem ayah tuh. Kirim terus biasa Pak Nanang. Mohon. Mana Pak Wahyu? Pak Wahyu. Ingat kumis wae Pak Heru. Bapak Is mau nanya, Mak Teh
Asyafina Villa. Mohon ya. Mohon agak panjang ya Pak ya. Mohon gimana Kang? Siap. Hijau tadi kan udah clear ya. Pak Wahyu terputus, Pak Wahyu, Pak Heru terputus-putus, Pak Heru. Izin Pak, saya juga kirimkan contoh tabelnya ya Pak ya di chat. Mohon. Cirebon tuh kan ngasih arahan kaitannya dengan. Mohon. Oh putus-putus ya Pak? Iya Pak. Agak putus-putus. Kemarin kan waktu Pak Faiz berkunjung ke Cirebon tuh kan salah satu catatannya adalah membreakdown output ya kalau nggak salah ya. Nah ini saya melihat contoh di sini yang sudah clear ini kan yang hijau ya di kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan. Itu maksudnya Pak, kalau di sini kan udah clear Pak ya, yang maksudnya di breakdown lagi itu seperti apa Pak kemarin Pak? Dari satu laporan atau satu dokumen ini yang saya tangkap kemarin perlu di breakdown lagi seperti itu. Atau memang cukup seperti ini saja? Terima kasih itu ya. Kalau yang sudah hijau ini sudah clear dari sisi target redaksional, indikator dan angka ya, maupun satuan sudah clear. Hanya saja mungkin yang dimaksud di breakdown ini perlu adanya kepastian ya, angka target perusahaan tambang yang akan dilakukan pembinaan maupun pengawasan gitu. Sebab ini pada isian indikator di bidang pertambangan, saya lihat format Excel-nya ini yang sebagai sudah ada nota dinas resminya yang harus diacu itu oleh teman-teman Sapa. Itu ada breakdown jumlah perusahaan gitu ya. Ya. Itu mungkin kaitan ke breakdown terkait perhitungan indikator gitu. Jadi seperti yang kami sampaikan gitu ya. Kita beralih dulu, loncat tahun dulu ke tahun 2023. Ya. Jangan sampai dicampur adukan dulu dengan 2022 nih. Gitu. Yang saya pahami, pertanyaan Pak ini mungkin sebagai proses perhitungan realisasi indikator di tahun 2022 mungkin ya. Ya. Sesuai dengan nota dinas yang disampaikan oleh bidang pertambangan selaku koordinator sektor di sini. Begitu Pak. Kalaupun berikutnya yang saya pahami seperti itu Pak Heru gitu ya. Berarti untuk input yang di sini Google Form cukup seperti ini saja ya berarti ya Pak ya? Ya, cukup seperti ini. Terus pada laporan indikator seperti itu barangkali ya? Betul Pak Heru. Soalnya kemarin kalau nggak salah Pak Faiz, Pak Faiz cerita yang 2023 di SIPD itu nanti akan muncul 2 gitu. Itu koreksi barangkali saya salah gitu. Jadi nanti di SPD 2023 tuh nanti akan muncul 2 gitu. Satu laporan, bawahnya ada lagi perlu untuk diisi. Betul seperti itu atau barangkali saya salah? Itu kita kalau itu kita siapkan skenario-nya, 2 skenario itu Pak. Ini seperti yang satu laporan berdasarkan Rensra, kemudian satu lagi ada dokumen berdasarkan Kemendagri ini. Kalau nggak salah ya, atau dua-duanya ini beda ya. Izin menambahkan Pak Faiz. Oh ya, silakan Pak Faris. Punten Pak Heru, ini kameranya nggak bisa on, soalnya pakai PC. Izin menambahkan sedikit tadi yang ditanyakan oleh Pak Heru. Jadi maksud dari Pak Heru itu untuk kegiatan pertambangan yang pembinaan dan pengawasan ini kan kegiatan baru Pak Heru ya. Jadi ini benar-benar kegiatan baru yang muncul sesuai dengan Kepmen 050 yang baru gitu. Ya. Dan si kegiatan ini memang belum terakomodasi di Renstra gitu. Makanya ketika muncul si satuan outputnya itu langsung versi si Kepmennya gitu. Karena memang untuk si kegiatan ini benar-benar baru gitu Pak Heru. Lain halnya dengan contoh-contoh sub kegiatan lain yang tadi ditampilkan gitu ya.
Itu kan sub-sub kegiatan yang memang sudah kita gunakan sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya dan memang sudah tercantum di Renstra. Sedangkan untuk yang 2 sub kegiatan pertambangan ini memang benar-benar baru karena memang terkait dengan adanya pelimpahan kewenangan ya dan juga nomenklatur baru dari Kepmen 050 yang baru gitu. Jadi memang si outputnya hanya satu gitu. Output yang langsung mengacu ke si Kepmennya gitu. Nah mungkin saran kami juga dari Temperlab untuk output sub output yang versi Kepmen ini yang baru ini mungkin juga bisa dikoordinasikan dulu dengan bidang terkait gitu. Takutnya ada multi tafsir gitu atau multi persepsi gitu. Contoh misalkan ketika yang sub kegiatan pembinaan atau pengawasan ini kan hanya simpel ya satu laporan atau satu dokumen. Mungkin ada pemikiran di cabang lintas yang lain, oh ini mah mau 12 laporan aja gitu masing-masing setiap bulan satu gitu atau seperti apa. Nah itu harus diseragamkan gitu mungkin ya agar terlihat seragam dan kompak gitu. Ya. Nah ini mungkin nanti dari bidang bisa dibantu untuk dikoordinasikan gitu. Bukan hanya yang tambang saja, seperti yang di IKTL juga dan di air tanah gitu. Mungkin ada baiknya bisa dikoordinasikan oleh bidang terkait. Jadi nanti di cabang itu ada keseragaman gitu. Baik, itu mungkin tambahannya Pak Faiz. Mangga, terima kasih. Mohon. Atau nuhun Pak Faris, Pak Faiz. Pak Faiz bisa usul Pak Terima kasih Faiz. Pak Faris. Ya, silakan Pak Nanang. Di mana Pak? Ini Pak Faiz terkait yang angka ini ya, yang satu paket ini lebih baik dirapatkan Pak Faiz untuk keseragaman. Soalnya kan kegiatan kita di cabang itu sama semua Pak Faiz. Baik, terima kasih Pak Nanang, Pak. Paling yang tidak itu paling kayak yang beda itu pasti pemeliharaan. Terus penyediaan jasa pemeliharaan ini sama pemeliharaan ratan mesin mungkin yang berbeda itu unitnya. Siap. Mungkin itu Pak Faiz. Makasih Pak Faiz. Ya, terima kasih Pak Nanang. Pak Heru, terima kasih. Pak Faris, terima kasih tambahan penjelasannya. Itulah sebab kenapa kami memberikan format ini terlebih dahulu, kemudian datanya kami tunggu gitu tanggal 12 paling telat gitu. Ya kalau lebih cepat lebih baik begitu, sehingga seperti yang sudah kami sampaikan tadi, data-data ini akan menjadi bahan diskusi di acara Tasik begitu. Selama 2 hari kita akan termasuk membahas ini. Jadi kaitan usulan Pak Nanang, kemudian Pak Heru, di sini harus jelas satu laporan ini seperti apa, satu paket ini seperti apa, gitu. Atau nanti keputusannya seperti yang tadi masukan Pak disampaikan oleh Pak Faris, apakah ini nanti menjadi 12 laporan, masing-masing 1 bulan 1 laporan, begitu. Sehingga nanti kita ada kesepakatan antara unit kerja dan bidang selaku koordinator sektor, gitu. Sehingga kami harapkan isian data ini dapat kami peroleh sesuai dengan waktu yang kami berikan batasnya, begitu. Sehingga kalau nanti unit kerja yang belum melaporkan data ini, mohon maaf, nanti di Tasik mungkin disuruh pulang lagi gitu Pak Heru. Saya nunggu yang lain input. Jadi saya udah bisa dikirimin Pak Faiz ini ya. Ya, kalau Pak Nanang karena sudah ngisi bisa ke Tasik duluan Pak Nanang. Oh bisa. Dari sekarang. Kita kayaknya 430 atau kayaknya 150 Pak Faiz. Karena kita pelaksanaannya tidak di hotel, jadi dapatnya 430 Pak Heru ya, aman. Alhamdulillah. Pak Faiz, izin Pak Faiz. Oh silakan Pak Yuni. Oke, nggak Mau pakai gambar, membahas nggak apa-apa ya. yang susah masuk atau mau membahas yang mana nih Pak Yuni? Tadi keras sekali Ya. membahas yang susah masuk. Susah Pak, aku mending nyari HP tadi udah susah masuk deh. Nah ini kan Stop share ya. Nuhun Pak Nanang atur nuhun. Keterbatasan ketika yang model di sekretariatan atau ketewan di cabang gitu ya, itu kan indikator-indikator yang hanya dari dulu karena modelnya penyediaan. Ya. Target-targetnya kan menjadi agak bias ya. Ketika output juga kan ini kan 30 unit. Karena bentuknya penyediaan kan kita nggak janji itu yang kita pelihara misalnya ya 31 unit, kecuali yang sudah DPA ya. Sudah DPA kita bisa munculkan. Cuman ketika praktisnya itu kan
misalnya pemeliharaan printer aja ya. Ternyata yang rencana yang peliharaannya 10 ternyata jadinya 20 atau dari 10 menjadi 5, itu kan ada kendala lah ketika model dari kegiatan itu adalah penyediaan. Bahkan mungkin ya pemeliharaan gedung lah paling gampang juga kan, kalau dari itu kan 100%. Padahal kita tahu gedung kita tuh ya tidak 100% kondisinya gitu kan. Mungkin kita ke depan gitu ya, mulai memikirkan itu benar untuk indikator tuh benar seperti apa sih untuk yang kayak gini ya, pertama yang model-model penyediaan gitu sebetulnya. Misalnya di sini kan pemeliharaan besi dan lainnya, ya karena ini kan contohnya 31 unit. Apakah seperti itu gitu akan menjadi 31 unit? Karena modelnya cenderung ke penyediaan ya, model penyediaan yang kita nggak clear itu bakal, kecuali itu mungkin jumlah item barangnya ya, jenis barangnya. Kalau unit barangnya printer 10 unit itu kan menjadi agak sukar juga ketika kita menentukan target output. Itu Pak Faiz mungkin masukan aja buat kita bahas, kan buat dibahas ya, buat bahas selanjutnya. Mungkin dari siapa namanya sih sekarang teh yang melaksananya ya. Mungkin bisa jadi masukan lah, memikirkan juga kira-kira apa sih yang menjadi target-target dari outputnya itu seperti apa. Bahkan dari outcome juga kan 100%, selalu 100% ya. Kita selalu ditargetkan 100%, padahal kita secara praktis ya, secara de facto lah, ya itu tidak 100% gitu ya. Karena secara kita ketahui ya bangunannya kondisi seperti apa juga kan kita ketahui ya, jumlah-jumlahnya juga. Itu mungkin Bapak Is, mungkin untuk bahasan ke depan, mungkin atau rancangannya ke depan gimana juga saya nggak tahu nih. Cuma kan kendala-kendala di penyediaan itu selalu seperti itu sebetulnya. Nggak terlalu jelas aturan targetannya gitu Pak Faiz. Terima kasih Pak Faiz. Baik, terima kasih Pak Yuni atas masukan dan penjelasannya terkait kendala perhitungan yang dihadapi oleh Pak Yuni mewakili di urusan penunjang ya Pak Yuni. Hanya saja begini Pak Yuni, Pak Faiz menghilang, Pak Faiz. Iya. Pak Faiz kayaknya terputus, Pak Faiz. Sinyalnya kayaknya Pak Faiz. Kan percuma ngomong, sudah terputus. Pak Faizna kemana? Bisa pingsan? Faizna ngilang. Kita Pak Yuni kan arah gitu, dia kan tak apa, yang terkenal. Punung, Pak Faizna punung. Oh, gitu. Pak Faiz masih ada, Pak Faiz? Percuma di geruan ge ari eueuh mana. halo monitor. Halo monitor. Sudah jelas Pak Nanang suaranya? Jelas Pak Faiz, alhamdulillah ya. Pingsan Pak Faiz. Rasa Pak Nanang kayaknya ada yang sabotase nih, aduh. Ayuni tah. Baik. Diskabayang pasti saya kesebut, Diskabayang pasti kesebut. Ini dendam. Ernest Abdinya, Pak Faiz. Komentar kami di tim perencanaan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Yuni tadi mungkin akan lebih baik kita diskusikan di besok hari Pak Yuni kaitan dengan kendala perhitungan terhadap target-target indikator baik redaksional maupun angka dan satuan begitu ya untuk dokumen untuk dapat dituangkan dalam dokumen rencana strategis dinas 2023-2028 begitu. Hanya saja untuk tahun 2023 ini mohon maaf karena ini sudah given begitu terkait dengan satuan baik itu yang sudah tercantum dalam dokumen Renstra maupun yang kita lihat atau menjadi bagian guide itu di Kepmen Dagri 050 begitu dari sisi satuan. Paling tiga untuk 2023 kita sepakati saja seperti apa
begitu. Kalaupun nanti ada masukan-masukan ke depan, jangan seperti ini, begitu. Nah, kita diskusikan lebih lanjut pada saat penyusunan dokumen Rensra gitu, Pak Yuni. Tahun 2023-2028, sehingga ke depan kendala-kendala yang kita hadapi di masa Rensra sebelumnya ini kita tidak hadapi lagi atau menjadi bagian yang sudah ada solusinya, begitu, di dokumen Rensra yang akan kita susun bersama. Yang kick off meetingnya akan dimulai esok hari, begitu Pak Yuni ya. Hanya saja untuk tahun 2023 ini karena kita harus mengacu pertama kepada dokumen Rensra yang sudah ditetapkan, dan yang kedua terhadap Kependagri 050, mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita mengacu dulu ke sana. Kalaupun mau dikoreksi dari sisi angka-angka saja mungkin. Gitu. Kalaupun dari sisi angka itu kok kurang representatif, kita ada kesepakatan yang tidak tertulis tapi disepakati bersama, begitu ya, kait dengan urusan penunjang pemerintahan yang kita lakukan bersama-sama baik di dinas maupun di cabang dinas. Demikian Pak Yuni komentarnya ya. Oke. Pak Faiz sedikit lagi Pak Faiz ya. Mungkin karena emang kalau yang kemarin-kemarin tahun 2003 kita udah given lah sementara gitu dengan Rensra yang ada. Untuk yang ke depan saya pikir Pak Faiz kita juga sounding ke Bapak mau teman-teman perangkat daerah yang lain ya. Untuk yang urusan penunjang ini, karena kan sebenarnya harusnya sama-sama juga ya. Saya ingat kalau kita nyusun tupoksi aja, begitu kesekretariatan biasanya given, kita nggak pernah nyusun gitu ya. Kita nggak pernah nyusun tupoksi ya. Saya pikir ya ini juga samalah ketika berhubungan dengan kegiatan, program kegiatan yang penunjang ini, saya pikir emang harusnya dengan perangkat daerah yang lain juga masih satu roh yang sama lah saya pikir ya. Ketika harus 100% reasoningnya seperti apa gitu ya, atau berapa persen ya, apapun berapa persen ada perumusan lah ya. Yang saya pikir dengan perangkat daerah yang lain juga harusnya ya sama-sama aja sebetulnya. Kecuali yang sektoral ya, sektoral memang kita yang pegang, tapi begitu urusan penunjang apa bedanya sih kita sama perangkat daerah lain ketika urusan pemeliharaan sebetulnya gitu kan. Saya pikir Pak Faiz salah satu usulan saya gitu Pak Faiz ya, kita mungkin juga sounding ke yang memang sudah dilakukan, saya yakin sih sudah dilakukan dari zaman dulu sudah disampaikan, tapi ternyata tidak pernah ada kesepakatan antar perangkat daerah untuk bagaimana sih menyusun untuk penunjang ini sebenarnya formulasi terhadap target dan indikatornya seperti apa sih? Itu nggak pernah ketemu gitu ya, bahkan ketika kita ngambil judul subkegiatan ini untuk apa kembali ke perangkat daerah masing-masing untuk kreativitasnya ya. Padahal saya pikir sebenarnya kalau pengadaan barang, pengadaan komputer itu pasnya subkegiatan yang mana kan akhirnya selalu kembali ke perangkat daerah masing-masing untuk diberi kebebasan. Padahal kan kalau dari sisi sisi nomenklatur kan dari Kemendagri juga udah clear sebenarnya, tinggal kita milih-milih sebetulnya ya. Cuman kan saya pikir antar perangkat daerah juga emang harusnya ada bersama lah, yang dari dulu pernah selalu kita sampaikan, tapi ternyata tampaknya nggak pernah ketemu juga ya, antar perangkat daerah selalu berbeda-beda, terutama yang urusan penunjang gitu. Pak, mungkin kita harus sounding kembali mumpung Rensra yang 2023 dan selanjutnya gitu ya, 2003-2028 ya, kita bisa menyusun Rensra yang dengan lebih bagus lagi gitu Pak Faiz. Terima kasih Pak Faiz. Baik, terima kasih Pak Yuni. Setuju sekali apa yang disampaikan Pak Yuni. Ini kegelisahan yang harus kita akhiri begitu Pak Yuni ya, kurang lebih. Mudah-mudahan Dinas SDM menjadi bagian solusi dari kegelisahan yang kita alami bersama selama masa Rensra yang akan kita lewati akhir tahunnya di tahun depan begitu ya, sehingga tahun 2023 2028 itu akan lebih baik dibandingkan masa Rensra sebelumnya, dan memang harus seperti itu gitu, harus lebih baik dari hari ke hari begitu Pak, dari masa ke masa begitu Pak. Kita akan coba Pak masukan Pak Yuni ini kita komunikasikan dengan Bapeda, terlebih kami informasikan bocorannya nanti Pak Yuni juga salah satu komandan nanti di SP penyusunan Rensra. Jadi komandan di kesekretariatan itu nanti Pak Yuni Pak. Gitu. Mohon izin nanti saya juga menjadi anak buahnya Pak Yuni nanti nih. Saya kan analis kepegawaian. Tapi kan Pak Yuni ini analis kepegawaian yang mumpuni, yang menguasai juga perencanaan gitu ya. Udah 5 tahun tidak ngurusin perencanaan jadi beginilah. Tapi kan kegelisahannya tadi kan disampaikan juga ya. Ya.
pengalaman Pak Yuni di perencanaan masa penyusunan Reza kemarin disampaikan juga tadi. Yang perangkat daerah itu masing-masing memberikan interpretasinya gitu. Berlanjut dari apa yang disampaikan oleh oleh Teh Vila, ini ada bagian yang belum disampaikan kaitan dengan exercise ya Teh Vila ya. Mangga dilanjutkan dulu mungkin ya supaya lebih seru ini. Baik, hatur nuhun pisan Pak Faiz atas kesempatannya. Mohon izin Ibu Bapak sekalian untuk melanjutkan exercise. Sebetulnya yang saya cuplik atau yang menjadi contoh mungkinnya untuk simulasi pengisian indikator yang saya ingin sampaikan terkait perhitungan bauran energi baru terbarukan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terutama untuk di cabang dinas. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga pengantar oleh Pak Faiz, oleh Pak Yudi juga terkait Renstra ya Pak ya. Ini salah satu contoh Renstra perubahan. Kalau sebagian besar memang indikator kinerja program atau outcome untuk masing-masing jumlah pemanfaatan bauran EBT di wilayah kerja masing-masing cabang dinas dari tahun 2022 hingga 2023 itu sama. Kalau bisa dilihat oleh Ibu Bapak sekalian, besarannya di 23,81 SBM. Kalau saya cek juga di masing-masing tabel tadi ya, di tabel penajaman indikator juga sebetulnya sebagian besar Ibu Bapak sudah mengisikan dengan sesuai dengan RPJMD perubahan gitu ya. Kalau saya cuplik ini mungkin ada 2 cabdin, di Cabdin Purwakarta dan Cabdin Bandung. Perlu diingat Ibu Bapak sekalian, ini memang kita cuplik di tahun 2023 ya. Kalau kita lihat di kode itu sudah sesuai dengan Kemendagri 050 terkait pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi. Kemudian keluaran subkegiatan juga sudah sesuai jumlah instalasi yang dibangun, kemudian hasil kegiatan yakni jumlah pemanfaatan EBT di wilayah kerja cabang dinas masing-masing. Dan target capaian kinerja juga 23,81 SBM. Bisa dilihat yang sudah di-highlight gitu ya. Sebetulnya satuannya sudah sama. Mungkin yang harus di-recheck kembali oleh Ibu Bapak sekalian itu lokasinya. Kalau saya lihat sebagian besar di satu lokasi dan juga di 2 laporan ya, Ibu Bapak. Kemudian ini sedikit loncat tahun ke tahun 2022. Jadi kalau menyambung terkait capaian kinerja di tahun 2022 di triwulan 1 dan triwulan 2 yang sudah direkap itu sudah ada 2, yakni di cabang dinas yang 1 di Cianjur dan juga yang Bogor yang sudah diterima oleh tim perencanaan pelaporan Ibu Bapak sekalian. Kalau bisa dilihat memang belum terdapat perubahan signifikan ya dari triwulan 1 ke triwulan 2. Mungkin yang ingin saya sampaikan sedikit masukan, ini saya juga memohon feedback dan masukan dari Ibu Bapak sekalian, terutama yang dari bidang energi dan juga di cabang-cabang dinas yang jauh lebih paham gitu terkait kondisi lapangannya. Yang pertama memang untuk bauran EBT yang biasanya digunakan dan dihitung dalam capaian indikator kinerja di lingkup dinas SDM, terutama di cabang dinas itu ada 3. Setahu kami ada PLTS atap, PLT mikrohidro, dan juga biogas. Lalu untuk sumber dananya, sebagian besar memang dari PAD atau APBD 1, kemudian ada juga CSR dan juga swadaya masyarakat. Ini salah satu contoh potensi energi baru terbarukan di Provinsi Jawa Barat. Namun kita yang highlight gitu ya, yang harus biasanya dihitung adalah yang 3 ini, Ibu Bapak. Baik, ini sedikit masukan untuk perhitungan
Sebetulnya kalau kami sudah lihat ada lampiran juga ya perhitungan yang sudah Ibu Bapak cantumkan gitu ya untuk potensi PLTS atap. Sebetulnya yang dihitung adalah daya produksi gitu. Namun yang sebagian besar memang belum yang kami lihat belum menghitung juga efisiensi dari panel surya yang digunakan. Kalau izin berikut perhitungan atau rumus yang kami dapatkan dari jurnal dan juga dari handbook dari Kementerian SDM di tahun 2020 sebagai berikut. Jadi nanti bisa menjadi masukan untuk masing-masing ibu bapak sekalian untuk menghitung bauran EBT di cabang dinas khususnya. Kemudian untuk konversi satuan di cabang dinas itu menggunakan SBM, satuan barel minyak. Jadi kalau didapat kilowatt hour gitu, ibu-ibu dan kalian bisa mengkonversinya ke satuan SBM sebagai berikut. Salah satu contohnya juga seperti ini sudah disampaikan bagaimana perhitungannya. Ini masukan saja ya Ibu Bapak sekalian sebagai exercise. Kemudian sebagaimana kita ketahui PLTS atap juga ada sistem on-grid dan juga off-grid. Saya banyak belajar ini dari bidang energi dan juga rekan-rekan dari perencanaan pelaporan juga. Ternyata ada rumus yang khusus untuk on-grid dan off-grid. Walaupun memang yang digunakan sama, cuma karena di Indonesia itu kan kondisinya negara tropis ya, terutama di Provinsi Jabar juga kita mengenal yang adanya koefisiensi intensitas cahaya dan koefisien shading gitu. Dan juga jam operasional untuk masing-masing jenis PLTS. Untuk PLTS on grid itu berarti PLTS yang menyambung PLN gitu ya selama 24 jam biasanya. Maka jam operasionalnya itu sendiri biasanya 12 jam per hari. Ini saya dapatkan datanya dari diskusi dengan bidang dan juga dari data-data pendukung. Kemudian untuk PLTS off-grid, karena memang off-grid itu ada 2-3 kemungkinan ya, apakah dia pure 100% itu baterai, ataupun memang bisa beroperasi misalnya menyimpan setengah hari kemudian digunakan keesokan harinya juga bisa, maka diasumsikan jam operasionalnya selama 24 jam per hari. Jadi kalau bisa dilihat berikut masukan untuk perhitungan potensi listrik untuk PLTS on-grid dan off-grid. Sebetulnya turunan rumusnya sama, cuma karena ada koefisien intensitas cahaya dan juga koefisien shading berdasarkan pembagian musim sebagai berikut. Kemudian untuk contoh ini kalau kami lihat, ini saya dapat datanya real dari bidang ya. Saya dapatkan LTS Cabdin di Kecamatan Mekarsari contohnya ya, jumlah unitnya 1 buah dengan daya terpasang 0,01027 MW. Kemudian kita hitung bagaimana total daya produksi, karena yang dihitung bukan daya terpasang atau kapasitasnya, namun daya produksi, gitu Ibu Bapak. Jadi didapatkan sekitar berapa SBM gitu. Jadi sebetulnya komponen perhitungan ini juga bisa digabungkan dengan beberapa jenis PLT lainnya. Ini contoh untuk yang PLTS atap. Oh ya, salah satu hal yang mungkin masukan juga atau Ibu Bapak punya masukan terkait efisiensi panel surya yang kami dapatkan itu sebesar 16,83%. Ada beberapa yang menggunakan efisiensi, namun ada juga yang tidak. Namun saran dari kami mungkin dapat menggunakan efisiensi panel surya karena kita tahu sendiri ada galat, ada error, dan juga kita dapat mengetahui panel surya yang digunakan itu menghasilkan daya yang ada potongannya gitu sekitar 16,83%. Ini juga hasil dari pengumpulan data sekunder ya, baik itu jurnal maupun handbook dan juga diskusi.
Kemudian untuk biogas, setahu kami untuk triwulan 1 itu belum ada yang melaporkan. Mohon maaf kalau misalnya ada masukan, mangga gitu ya. Namun sebagian besar yang saya cek data untuk di Pemprov itu kan menggunakan data hewan ternak. Jadi yang paling sering digunakan itu sapi. Kalau tidak salah, satu sapi atau satu kerbau itu dapat menghasilkan perharinya 2 meter kubik biogas. Kemudian dapat dikonversi menjadi kilowatt hour listrik. Dan nanti dari kilowatt hour itu dapat dikonversi lagi ke SBM. Jadi ini salah satu masukan begitu Ibu Bapak sekalian. Kalau misalnya data yang digunakan hewan ternak dan sebagian besar memang menggunakan hewan ternak. Salah satu contoh perhitungan juga sudah disediakan sebagai berikut. Lalu yang terakhir mungkin sedikit terkait tenaga mikrohidro. Untuk yang mikrohidro itu sebetulnya rumusnya hampir sama dengan PLTA, namun memang karena lebih kecil, terkait itu tinggi ataupun debit potensial ya, jadi sehingga rumusnya dapat digunakan secara umum di bagian kiri. Kemudian salah satu masukan juga, karena PLTMH di Jawa Barat setahu saya ada yang sistemnya on-grid dan off-grid juga, jadi ada masukan terkait jam operasional. Seperti itu. Hampir mirip juga dengan yang PLTS ya sebetulnya, namun jam kerja di musim kering akan jauh lebih sedikit dibandingkan jam kerja di musim hujan. Seperti itu. Kalau bisa dilihat juga sudah ada salah satu contoh untuk perhitungan di, kalau tidak salah saya jelaskan di PLTM on-grid Cirompang. Ini data, kalau tidak salah data tahun ini ya, mungkin teman-teman bidang bisa menambahkan. Datanya memang kecil, kalau tidak salah daya terpasangnya 8 megawatt gitu ya. Kemudian kita harus cek juga kalau di triwulan 2, itu kan berarti di bulan Mei sampai Juni, berarti ada sekitar 2 musim ya, melewati agak hujan dan agak kering gitu ya. Jadi kedua-duanya dimasukkan di dalam perhitungan. Jadi salah satu contoh perhitungan untuk PLTMH dan PLTS itu kita harus aware dengan jenis musim gitu, jenis musim yang digunakan atau yang kita hitung seperti itu Ibu Bapak sekalian. Kemudian salah satu note mungkin untuk Ibu Bapak di cabang dinas maupun di bidang adalah terkait efisiensi. Karena efisiensi di PLTMH itu tergantung dari desain turbin. Sebagian besar data hasil sekunder ya, sebetulnya saya background-nya bukan terkait ini, cuma saya mempelajari beberapa data terkait untuk efisiensi, biasanya 80%. Jadi nanti jangan lupa setelah dihitung, daya terpasang gitu ya, dikalikan juga dengan 80% karena terkait efisiensi desain turbin tersebut secara rata-rata. Jadi dapat dihitung juga SBM-nya berapa gitu. Ini salah satu masukan Ibu Bapak sekalian, punten kalau misalnya ada feedback, masukan, silakan, kami sangat terbuka. Terima kasih, mungkin saya kembalikan ke Pak Faiz, Pak Punten, sudah dijelaskan gitu ya secara real data-data terkait capaian EBT. Hatur nuhun. Baik, terima kasih Teh Vila. Ini penjelasannya sangat membuka hasanah pengetahuan kita ya, terutama beberapa slide terakhir terkait dengan perumusan perhitungan bauran energi dari sisi jenis pembangkit ya. Yang perlu diperhatikan jenis pembangkitnya apa, efisiensinya berapa, jam operasionalnya seperti apa, kemudian musim apa yang dilewati begitu. Karena itu akan mempengaruhi ke perhitungan akhir besar Dayanya ya Pak ya. angka indikator ya, betul. Gitu, yang akan kita hitung, yang akan terhitung kemudian setelah jenis pembangkit itu dioperasionalkan begitu. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, silahkan apabila masih ada yang ingin disampaikan
atau dipertanyakan kepada kami begitu, terutama ini bidang energi, nih saya khususkan ke bidang energi. Kami sudah beberapa kali menyampaikan usulan perhitungan begitu. Kalau tidak salah hitung, saya sudah tim perencanaan sudah ketiga kalinya menyajikan salah satu contoh perhitungan terkait dengan realisasi capaian indikator begitu, khususnya di sektor keenergian. Nah, untuk itu kami mohon respon sebetulnya dari bidang energi seperti apa yang akan nanti diimplementasikan bersama-sama cabang dinas. Tetapi tidak juga menutup kemungkinan cabang dinas memiliki usulan-usulan, misalkan tata cara perhitungan. Kami masih open, kami dari sini hanya menyajikan data saja sebagai insight lah begitu ya. Kalaupun nanti yang akan digunakan adalah tata cara perhitungan yang sudah disampaikan tadi oleh Teh Villa gitu, dan itu juga sebetulnya sudah dikomunikasikan dengan bidang dan cabang begitu, dan orang-orang yang berkompeten dalam artian berpengalaman terhadap berkecimpung di dunia keenergian begitu, silakan bisa diformalisasi tata cara perhitungan ini sehingga teman-teman di cabang dinas begitu bisa dengan mudah dan tidak ragu lagi menghitung relasi capaian kinerja begitu. Kalaulah saja nanti perhitungan ini bisa digunakan, artinya kan kita tidak menemui kendala yang sama di tahun depan begitu. Demikian mungkin mangga dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan, memberikan komentar tambahan dipersilahkan. Walaupun dari setiap komentar yang akan diajukan tidak ada hadiahnya begitu. Nah, Bapak Is. Silakan. Siap, mangga Pak Rahman dari bidang energi, silakan. Energi dulu, siap. Ya. Mulai pusing dulu ya Pak Wahyu ya. Mulai ribet tuh rumusnya. Ya. Baik Bapak Is, terima kasih. Itu terpilah. Saya juga baru dan baru akhirnya lebih terbuka, tapi emang kemarin malam kita sudah coba menyusun ya Pak Is apa yang formula tadi. Kita sudah memilah berdasarkan jenis pembangkit, tapi kita juga perlu waktu nih sebelum dikirim ke perencanaan apakah sudah sesuai dengan harapan perencanaan atau belum. Yang jelas semalam kita sudah menyusun, tapi akan juga menyesuaikan dengan paparan dari tadi ya, itu. Terus terang saja di kita ini Pak tuduh-tuduh nih dulu siapa yang ngerjakan Bapak Is. Jadi kalau ditinggal warisan ini ya kantongnya teh kosong Pak Wahyu gitu kan. Kita harus ngorehannya. Tapi yang jelas kita akan berupaya gitu Pak Is. Cuma yang menjadi debatable juga di internal kita bahwa katanya di triwulan 1 itu ada pernyataan bahwa yang dihitung itu pembangkit yang dibangun oleh dana APBD. Betul. Tapi kalau saya sih berprinsip bahwa terutama kebauran energi ya tidak akan mungkin bisa tercapai kalau hanya pembangunannya mengandalkan sumber APBD, sehingga saya nanti di perhitungan capaian tersebut akan memasukkan pembangkit yang non APBD begitu Pak Is, seperti yang kemarin kita hadiri di Sukabumi ya Pak Wahyu, itu juga akan kita klaim sebagai hasil nilai perhitungan indikator kita. Jadi pada kesempatan ini yang jelas saya akan mencoba memotong ya Pak Is bahwa tidak hanya yang dibangun oleh APBD kita, tetapi semua jenis pembangkit yang ada di Jawa Barat. Barangkali itu Pak Is indikator utamanya dari kita nanti. Baik, terima kasih Pak Rahman. Apa yang sudah dilakukan Pak Rahman dan teman-teman bidang keenergian begitu, sebetulnya kami di perencanaan
hanya menyajikan saja begitu data-data perhitungan dari sisi kami, toh akhirnya kami akan manut begitu sami'na wa ata'na Pak Rahman gitu dengan bidang energi begitu di bawah kepemimpinan Pak Kabid Pak Permadi begitu. Karena bidang ini adalah koordinator sektor begitu. Kami hanya menyajikan data-data exercise begitu melalui Tefilah ini. Inisiatifnya tinggi ya, memberikan contoh-contoh perhitungan setelah berdiskusi juga dengan personil, mantan personil lah katakanlah demikian di bidang energi begitu. Dan juga berdiskusi dengan kabitnya Pak Rahman. Oh ya Tefilah, semoga jadi jariah buat Tefilah. Amin, amin, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cuma kalau tidak diselesaikan secara formal ini akan nguap lagi Pak Rahman gitu. Kami harapkan diformalkan melalui SOP biar Pak Wahyu ini tenang ini hitungnya Pak Wahyu ya betul ya. Tambah Anji. Siap, nanti sebentar Pak Wahyu, karena kalau belum diformalkan ini keburu Tefilahnya cuti 6 bulan karena harus kan ini. Waduh. Mangga Pak Wahyu, salajengna di pasien waktos. Mangga Pak. Siap. Mohon izin Pak Kajab semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan asa ucap bisul Ji, ningali perhitungan dia Ji, Tefilah Ji. Tahun-tahun saya menunggu perhitungan yang pasti itu seperti apa, Pak Rahman seperti itu. Dan sekurang-kurangnya kita sudah melihat meskipun belum di SOP-kan ya Ji ya, tapi sudah ada gambaran buat kami di cabang-cabang mungkin seperti itu. Ya Bapak kita bingung, waktu bingung Pak. Ya, jadi warisannya warisan liar, Rahman warisan pilihan. Warisan pilihan. Ya alhamdulillah untuk khususnya di cabang Cianjur di sebetulnya sudah ada kami pendataan masalah energi baru terbarukan di wilayah kami di Cianjur khususnya, dan kami mungkin sudah minta kesepakatan apakah yang dibangun di luar APBD itu bisa diaku ke orang teh gitu. Karena di kita terus terang aja waktu pendataan ada 7 tema mikrohidro Pak Rahmat di luar yang kemarin kita survei seperti itu. Jadi dibangun oleh swasta semuanya 7 mikrohidro seperti itu. Dan satu lagi mungkin PLTS yang dibangun oleh Aqua juga. Kebetulan waktu itu launchingnya dihadiri oleh Dinas dan Pak Gubernur ya. Iya. Jadi mungkin kalau itu bisa diaku yang PLTMA 7 itu mungkin kita akan lebih dari 23,1 SBM seperti itu. Itu juga kalau kita mengaku bahwa yang 7 itu diaku oleh kita seperti itu. Itu aja mungkin Ji, dari sekurang bilang Pak Rahman, kalau tadi perhitungannya sudah diadopsi oleh istilahnya disahkan oleh energi, kita dari cabang mungkin akan sama memperhitungkan masalah satuan barrel itu ya Ji ya. Karena kemarin terus terang aja hanya Purwakarta dan Bandung yang mengisi, itu pun berbeda pengisiannya seperti itu. Itu aja mungkin Ji, terima kasih atas itunya Bu Astilah ya, atas perhitungannya. Mungkin kita akan mempelajari seperti apa perhitungannya, dan kepada Ceki Energi Pak Rahman, kalaupun ada perbedaan perhitungan nanti tolong ini lagi Pak, diolah lagi kalau ada tambahan-tambahan dari Ceki Energi seperti itu. Itu aja ya, Ji. Kita nanti rekon Pak Wahyu Energi. Siap Ji. Itu di Bali khusus. Di Bali. Pak Wahyu selama Lombok. perencanaan Pak Wahyu. Rekonnya di Lombok Pak Wahyu. Ya, terutama kegiatan energi, yang harus lebih detail, supaya kita sama, kegiatannya. Itu aja, terima kasih, Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga hatur nuhun Pak Wahyu. Ini juga jadi pemikiran kita bersama ya Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu atas laporan datanya. Kemudian ada request nih Pak Rahman dari Pak Wahyu, katanya untuk segera diformalkan saja, misalkan kalau ini yang akan diacu begitu, dan skenario pendanaannya seperti apa. Setelah kami tadi menyajikan juga di slide 13 kalau tidak salah ya, perhitungan bauran energi juga bersumber dari tidak hanya dari dana APBD, juga dana CSR, kemudian swadaya masyarakat. Adapun untuk realisasi untuk pendanaan dari APBN itu tidak kita hitung, karena itu yang akan menghitung tim Bapeda Jabar begitu.
supaya tidak salah perhitungan. Begitu. Nah, tadi saya menarik Pak Rahman, tadi ada usulan rekon data. Wah, saya sangat setuju sekali Pak Rahman terkait dengan perhitungan rekon data realisasi ini. Memang itu yang diharapkan, sehingga data yang disajikan oleh cabang gitu diketahui oleh bidang dan disetujui, sehingga ketika kami harus menyajikan data realisasi untuk bahan rapat pimpinan, itu kami dengan tenang dan meyakinkan menyajikan data itu gitu. Tidak hanya aku-akuan begitu Pak Wahyu ya. Begitu, tetapi sudah clear dan clean begitu, juga disetujui oleh bidang energi. Sebetulnya kemarin juga sudah ada perhitungan ini tetapi tidak diformalkan begitu. Yang paling penting ini diformalkan begitu, ditulis dan diformalkan. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan masukan, silakan diberikan kesempatan, walaupun dari jumlah peserta sudah menurun 14 orang dari 100 kuota rapat hari ini, padahal snack kami siapkan 100 snack virtual sudah kami siapkan 100 pack. Tapi karena peserta izin turun. Pak Pais, punten izin. Siap, mangga Pak. Dari mana? Perkenalkan diri Pak. Baik Pak, punten saya Hasan dari cabang Bandung Pak. Oh iya. Menyimak Mangga, Pak Hasan. tadi terkait dengan perhitungan yang khususnya itu PLTS Pak. Nah PLTS di mana yang kita hitung itu bahwa jumlah energi yang dihasilkan ya Pak, jumlah energi yang dibangkitkan dari sumber energi baru terbarukan. Nah itu saya tadi sedikit menyimak bahwa dibuatkan 2 buah koefisien, yang mana satu antara off grid dengan on grid. Nah di mana 2 koefisien itu bergantung berdampak terhadap jumlah jam kerja. Nah jam kerja, nah di situ saya garis bawahi bahwa jam kerja yang off grid tadi itu di angka 12 jam, sementara yang on grid diasumsikan 12 jam. Nah, tapi untuk terkait dengan energi yang dibangkitkan sendiri, Pak, energi yang dibangkitkan sendiri oleh PLTS itu kan merupakan sumber energi yang intermittent. Jadi energi yang sangat bergantung kepada sinar matahari. Nah, apabila misalkan di jam kerja diasumsikan untuk yang on grid 24 jam, jadi diasumsikan bahwa PLTS itu terus menghasilkan energi pada saat malam hari. Nah, mungkin itu bisa sedikit dipelajari lebih lanjut sebelum nantinya perhitungan itu dibakukan. Mungkin itu Pak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih nih Pak Hasan. Pak Hasan ini salah satu contoh generasi ASDM juara nih Bapak Ibu. Terima kasih atas masukannya ya. Jadi kami Pak Hasan, mematikan kamera lagi, padahal saya pengen melihat raut wajahnya ini. Terima kasih Pak Hasan ya. Tahun 2020 ya, kalau saya boleh cerita, itu kita bikin tagline di perencanaan generasi ya, bergerak, bersinergi, berkolaborasi ya. Generasi ASDM juara ini. Saya lihat ini semangat itu ada di Pak Hasan ya, dari cabang Bogor ya, Pak Hasan ya. Bandung Pak, punten. Nah, sengaja saya tanyanya salah Pak. Baik Pak Hasan, terima kasih. Mungkin bisa ditampilkan slide tadi, Teh Villa. Mohon Pak. Nomor slide 16 ya. Tadi ada, ya katakanlah koreksi lah demikian ya Pak Hasan ya, yang perlu di-exercise ulang. Boleh ditampilkan? Siapa? Nah ini mungkin ya kegelisahan yang dihadapi oleh Pak Hasan tadi ya. Iya betul Pak, yang asumsi lama penyinaran. Nah, begini, terkait dengan asumsi lama penyiraman yang tadi disampaikan oleh Pak Hasan terkait dengan off-grid ya, jam operasional 24 jam, kaitannya dengan intermittent. Cahaya matahari efektif berdasarkan data statistik itu ya, yang digunakan untuk bisa diterima oleh modul itu kan kurang lebih di 4 jam ya, kalau tidak salah, di antara jam 10 sampai jam 2. Nah, kenapa di off-grid ini ada asumsi 24 jam?
ini sebagai data saja begitu. Kalaulah off grid ini PLTS-nya nyambung dengan baterai mungkin. Maksudnya di sini gitu. Gitu. Ketika nyambung dengan baterai sebetulnya kan tenaganya itu digunakan disimpan dalam baterai dan digunakan 24 jam begitu. Ini skema off grid di sini. Tapi ini terima kasih Pak Hasan, ini juga bagian yang harus kita cermati begitu, sesuai dengan seperti apa jenis pembangkit itu dioperasikan. Begitu. Off grid kah, on grid kah, berapa lamakah begitu. Pakai baterai kah begitu. Sehingga dari masing-masing data yang dikumpulkan oleh teman-teman cabang dinas perlu diperhatikan hal-hal tersebut sehingga koreksi terhadap perhitungan bisa diminimalisir sesuai dengan operasional dari pembangkit tersebut. Begitu. Kan kita beda cara menghitung PLTS off grid yang tidak pakai baterai dengan menghitung PLTS off grid yang pakai baterai. Begitu. Seperti itu mungkin ya. Nanti ini harus jadi catatan tambahan juga teman-teman di bidang energi begitu ya. Terima kasih Pak Hasan nih masukannya betul sekali nih saya terima ya. Gitu. Baik, hatur nuhun Pak Faiz. Sami-sami abdi nu hatur nuhun Pak Hasan ya. Tim perencanaan yang terima kasih ya. Mangga Bapak Ibu yang lain yang ingin memberikan komentar, masukan seperti apa? Nih, silahkan. Izin Bapak Ais, sedikit Silakan. aja sebagai mantan Pak perencana aja, Bapak Ais ya. Oh siap. Gini, tadi emang sangat menarik ya tadi yang apa ya disampaikan tentang rumusan bagaimana indikator di energi ya. Itu luar biasa sebetulnya. Dan emang kalau saya bilang itu kalau kita masuk ke energi itu sangat-sangat komposit ya, komposit sekali untuk indikatornya. Apakah kita mau ambil semua, apa ambil sebagian gitu ya. Cuma mungkin untuk dipertimbangkan kembali ya, daripada kita gagal menghitung ya nggak dapat angka juga, mungkin kita lebih sederhanakan apakah ya seperti apa saya juga nggak tahu karena emang sangat komposit. Tapi betapa yang lain kalau kita menghitung juga misalnya tadi kan kalau dari Vilah ya itu kan semuanya sementara itu parameternya simulasi ya, bukan real ya, hanya dari parameter asumsi. Jadi perhitungan bahwa 12 jam, berapa jam, kemudian juga debit air ya kalau PLTMH, kemudian juga kalau yang biogas itu jumlah sapi berapa, itu kan berdasarkan parameter simulasi lah saya pikir ya. Nah itu mungkin apakah kita akan menghitung berdasarkan simulasi gitu ya, dengan asumsi gitu ya parameternya. Ya itu saya pikir emang sangat kalau kita bisa menghitung secara real sih emang luar biasa sekali gitu ya, kita akan mendapat angka boran energi yang saya pikir mau bagus mau jelek juga angkanya, tapi itu kita bisa pertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Cuma ya saya pikir akan menjadi lebih susah ketika kita, ya itu mungkin jadi pertimbangan juga ya, apakah emang bagus sih, luar biasa saya pikir. Cuman jadi saya khawatirnya angkanya kita susah dapatkannya ketika sangat komposit, masukkan kos-kos punyanya yang dari misalnya tadi yang swasta ya. Saya pikir swasta juga banyak ya itu yang PLTS itu. PLTMA juga mungkin bahkan juga kita harus menghitung yang PLTMA yang sudah tidak ada gitu ya. Kalau masalah kan kita selalu menghitung yang APBD itu PLTMA yang pernah kita bangun dan kita tidak pernah mengeluarkan yang sudah tidak ada PLTMA-nya. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Misalnya berapa PLTMA yang sudah kita tahu itu kan sudah tidak ada ya. Bahkan tidak operasional, tapi mungkin masih kita perhitungkan dengan simulasi bahwa dia mengeluarkan angka seberapa megawatt gitu ya. Itu mungkin jadi perhitungan juga ketika ada PLTMH atau mungkin ada operasi lah kurang lebih. Itu jadi kalau kita bilang PBD ya, kalau masalah PBD kita juga ada beberapa yang PLTMH sudah beroperasi. Itu Bapak Ais mungkin kemudian juga itu ada parameter yang mungkin masih simulasi dan sangat-sangat komposit komponennya, dan saya kira sih kalau energi sanggup dengan rumusan seperti itu ya saya kira luar biasa sih Pak Ais ya, akan menjadi suatu contoh perumusan indikator yang baik dan benar dan bisa menjadi referensi untuk rekan-rekan yang lain ketika menghitung indikator masing-masing bidang gitu ya. Itu mungkin bisa juga Pak Ais dengan tim di sana ya, tim perencana bisa bukan menghitung, sebetulnya akan membantu
mendeklarasikan benarnya seperti apa sih gitu ya. Karena kemarin kalau saya sih kadang ya kita lempeng-lempengin aja nih hasil mega nih, udah pembaginya berapa, atas bawah pembaginya berapa, atasnya berapa gitu ya. Kita lempengin aja, udah dapat angka itu ya udahlah, ya beresin aja, anggap aja itu ya. Cuman kalau ke depan memang kalau ada keinginan seperti itu sana, kita bisa angka yang memang bisa menjadi indikator-indikator pembangunan yang memang menjadi benar gitu ya. Ketika misal harus mendorong energi sebesar ini gitu ya, bauran sebesar ini, kita punya data yang sangat-sangat akurat gitu Pak Faiz ya. Bukan kita hanya menginginkan yang penting tercapai indikatornya gitu kan. Itu sih Pak Faiz ya, luar biasa, saya pikir luar biasa nih Pak Faiz sebagai apa ya, bukan mentor sih sebetulnya, tapi sebagai yang menjadi atasan secara tidak langsung untuk mengarahkan teman-teman jadi CPNS untuk membuat ini luar biasa. Terima kasih Pak Faiz, itu aja setelah kita. Baik, terima kasih Pak Yuni. Ini keluar biasaan tim perencanaan yang akan bertambah setelah mendapatkan dukungan laptop dari Pak Yuni. Ini kita request ada 5 laptop ya Pak Yuni ya. Terima kasih Pak Yuni tadi masukannya. Memang benar sekali, kita terus berubah gitu, improvement ke arah yang lebih baik dari yang sudah baik itu dicontohkan oleh generasi kami sebelumnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan kami sayangi, tidak lupa juga kami cintai semuanya. Mangga bila ada lagi yang ingin disampaikan atau dikoreksi dari kami. Silakan Pak Yopi, silakan. Terkait dengan yang tadi kan menyampaikan bahwa ini kepentingannya untuk indikator dan terkait dengan kejelasan bauran energi yang kita capai, ya. Nah, kalau terkait dengan bauran energi berarti harus dihitung semua, mau itu anggaran APBD maupun itu dengan yang lainnya. Tuh. Ya, karena ini terkait dengan berapa sih Jawa Barat itu bauran energi itu? Berarti mau yang APBD, APBN atau yang mandiri dari pelaku usaha yang lain ini harus masuk. Juga terkait yang existing berapa sih? Nah, tadi Pak Rahman sudah menyampaikan ada akan melakukan inventarisasi. Ini sangat bagus karena sampai saat ini kan tidak jelas nih yang sudah dibangun oleh kita, dibangun oleh APBN itu sampai saat ini mana yang masih beroperasi, gitu kan? Nah ini juga terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh badan-badan usaha yang lain, gitu ya. Itu juga sebenarnya harus dijadikan parameter. Juga terkait yang tadi benar, saya mengingatkan benar bahwa PLTS itu intermittent, ya. Bahwa itu terkait dengan penggunaan walaupun diasumsi 24 jam itu sangat kecil untuk digunakan di selama 24 jam. Karena faktor untuk shading ya itu posisinya kalau mau pakai baterai oke, tetapi ini tidak akan mungkin 24 jam. Jadi terlalu besar menurut saya ini penyinaran di 24 jam. Ya. Juga terkait dengan kapasitas daya harus diingat bahwa itu tidak full 100%. Namun kalau sifatnya PLTS itu hanya 40%. Dari kapasitas daya yang terpasang ya, itu 40%. Jadi apakah ini mau secara perhitungannya secara asumsi atau memang pada saat kapasitas yang ada itu sekian. Apakah itu karena ada faktor rugi-rugi itu di PLTS itu adalah 40%. Mungkin itu tambahannya untuk menjadi parameter. Mungkin Pak Faiz satu nun. Terima kasih Pak Yopi, tambahannya ini sesuai dengan juga tadi tambahan dari Pak Yuni juga ya. Ke depan gitu Pak Rahman, ini kalau kita harus ideal juga harus menghitung pembangkit-pembangkit yang memang sebetulnya sudah terbangun dengan daya tertentu, lihat operasionalnya apakah masih berjalan atau tidak begitu ya. Tadi sudah diingatkan kembali oleh Pak Yopi, setelah sebelumnya juga oleh Pak Yuni tadi diingatkan. Karena kita harus memastikan bahwa pembangkit-pembangkit dari EBT ini yang sudah dibangun apakah masih operasional, dan tentu saja walaupun sudah operasional punya fungsi kerja ya,
Tidak hanya untuk pembangkit yang sudah lama dibangun, bahkan yang baru saja dibangun juga ada faktor efisiensi operasional pembangkit begitu yang disampaikan oleh Pak Yopi tadi terkait dengan rugi-rugi. Nah, ini jadi exercise kita bersama Pak Rahman dan tim bidang energi begitu untuk memperhitungkan seperti apa realisasi indikator yang bisa kita capai gitu berdasarkan dokumen Renstra yang sudah ditetapkan, sehingga ini juga akan menjadi pengalaman kita untuk menetapkan angka target di tahun berikutnya, terutama di dokumen Renstra 2023-2028 nanti. Begitu. Akankah kita menghitung real time seperti yang Pak Yopi sampaikan? Artinya kita perlu menghitung spesifik di waktu yang tertentu, apakah kita akan menggunakan asumsi-asumsi begitu. Terima kasih nih Pak Yopi, tadi juga Pak Yuni atas masukannya. Memang ketika kita akan menghitung dengan cara yang benar, artinya kan harus ada struggle gitu ya, usaha yang benar pula yang harus kita lewati bersama begitu. Dan kita tentu saja ingin berubah ke arah yang lebih baik lagi gitu. Baiklah dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun perhitungan pencapaian indikator. Mungkin Bapak-Bapak Ibu yang lain ada yang ingin kembali disampaikan. Nih, kami juga tim perencanaan terima kasih juga ke Teh Filah ya sudah menyajikan data seperti ini. Begitu. Dan Teh Sasa juga tadi ya, dan Pak Ruli sebagai bagian tim terlap. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kembali. Pak Ais, tambahan Pak Ais. Boleh, mungkin tadi saya sangat berterima kasih ya dengan adanya ini, ternyata benar ya bucat bisul untuk sektor energi ya, karena posisinya selama ini menunggu nih dari para mantan SEKTL ya, Pak Kumis, Bang Seri, Pak Kumis, dan juga kalau bisa nanti pada saat posisi ini akan disepakati dan akan disusun, ini melibatkan dari para inspektur baru nih, inspektur kerensikan mantan-mantan kasih Pak Rahman ya pada saat ini nanti disepakati. Dicabut saya mah jadi saya. Ini tolong diinikan ya. Dan terima kasih ya dari stafnya Pak Faiz, ini sangat bagus nih, mempunyai gebrakan-gebrakan yang selama ini memang ditunggu oleh para mantan kasih KTL. Terima kasih. Halus ngomongnya Pak Yopi halus ngomongnya Pak Yopi. Tujuh otot ngomongnya namanya. Pak Faiz sedikit mumpung saya ingat. Mangga Pak Yuni. Oke, makasih. Pak Yuni kayak yang pengen pindah ke perencanaan ini sepertinya. Ya, saya ingat jadi mumpung kita lagi nyusun Pergub ya. Pergub PLTS ya. Kita nyusun lagi yang surat edaran kan kemudian Pergub PLTS. Saya jadi kepikiran ketika kita emang ingin mendapatkan data yang benar tentang kebetulan masalah PLTS nih. Apakah memungkinkan di Pergub PLTS itu karena kita ingin mendapatkan data yang real gitu ya misalnya. Apakah di Pergub itu kita bisa munculkan mungkin ke teman-teman di bidang energi ya, ada kewajiban pelaporan gitu untuk yang memasang atap penggunaan PLTS kemampatan atau daya yang dikeluarkan dari mesin PLTS mereka berapa mega atau berapa kilo gitu ya ke kita gitu ya, biar kita punya data gitu untuk penggunaan PLTS, jadi tidak berdasarkan asumsi lagi gitu untuk angka-angkanya. Jadi kalau bisa memungkinkan ada pelaporan seperti itu, saya pikir ya kalau bisa sih usul aja. Jadi kita bisa akan mendukung untuk perhitungan bauran energi kita yang di PLTS seperti apa gitu, membantulah. Kalau misalnya Pergub PLTS-nya memungkinkan kita masukkan untuk melaporkan ke Dinas SDM penggunaan per bulannya kayak air tanah, meskipun emang lebih volunteer ya, sukarela mereka melaporkannya saya kira, tapi ini saya pikir menjadi satu bahan kita untuk menghitung bauran energi terutama yang dari PLTS-nya gitu, Pak Is. Mungkin dari teman-teman bidang energi lah mungkin yang timnya PLTS atap ya. Baik, terima kasih Pak Yuni pengingatnya. Ini sebetulnya sangat-sangat bisa sekali Pak Yuni. Di luar Pergub yang sedang kita susun juga, sebetulnya setiap pemilik izin yang saya tahu itu harus melakukan pelaporan berkala Pak Yuni setiap semester begitu. Nah, terkait dengan pelaporan yang dimaksud Pak Yuni juga bisa dimasukkan kepada pelaporan berkala pemilik instalasi pembangkit mandiri begitu. Karena setiap pemilik pembangkit mandiri ini
Di dalam redaksional izin itu ada kewajiban melakukan pelaporan berkala setiap semesteran, Mbak ini. Nah, boleh juga ditekankan kembali di pergub kita begitu. Baik, itu menjadi catatan kami Pak Yuli ya. Terima kasih atas masukannya. Bapak Ibu, tadi juga ada masukan Pak Yuni terkait deklarasi perumusan ini Pak ya. Ini kayak deklarasi calon presiden aja Pak Yuni harus dideklarasikan gitu. Kalau nama inti nama SOP. Pak Wahyu atau Pak Wahyu teman. Tadi cek Pak Yuni kudu dideklarasikan, itu lain Prabowo itu Pak Yuni. Pak Wahyu atau mah saya. Nama SOP-na tong hilap Pak Rahman. rekon khusus di nanti ada rawan. Ini segera diformalkan saja mungkin ya Pak Rahman ya, sesuai dengan supaya bisul anu tos bucat nu pawah gitu teh terjadi deui bisulna gitu. Sedikit tambahannya Pak Pais. Itu ngantai mana? Silakan Pak Rahman. Ya, sedikit saja tambahan. Memang di kita sekarang berkaitan juga dengan apa tadinya pengusulan untuk CSR MUJ. Jadi kebetulan rekan-rekan sekarang juga sedang ke lapangan terutama untuk yang PLTMH. Kita coba memastikan apakah itu masih beroperasi, baik dari dilihat juga dari sisi teknis dan pemanfaatannya untuk masyarakat sekitar. Kemudian kalau untuk yang PLTS, karena kebetulan di tahun ini juga ada rapid, terutama yang di cabang dinas dan juga di SDM, itu sudah mungkin ada sedikit gambaran jelas ya buat kita. Karena terus terang aja Pak Yuni, ternyata jangankan untuk meminta pihak lain untuk membuat laporan gitu ya, kita sendiri ternyata belum ada rekapitulasi secara bulanan. Kemarin kebetulan dari pihak konsultan sedikit bisa menghitung konsumsi energi dan tingkat efisiensinya. Kita juga sebetulnya sih berharap kalau kondisi ideal seperti yang Pak Yuni sampaikan tadi, semua bisa terlaporkan ke kita gitu ya melalui sistem gitu. Tapi sampai saat ini ternyata belum bisa dilakukan. Kita kemarin mencoba hanya mengambil dari itu aja Pak Pais, dari log-log inventor ya, kita membacanya di sana kemarin. Jadi betul kami juga dari bidang energi sih berharapnya bisa terkoneksi ke kita gitu semua laporan. Tapi ini mungkin jadi PR bersama lah, biar nanti bucat bisulnya Pak Wahyu bisa terjaga gitu ya. Terus kemudian terus terang kalau untuk biogas tahun ini kayaknya sih belum ada tinjauan lapangannya untuk melihat kondisi existing. Jadi yang kita lakukan baru di PLTMH dan PLTS itu juga yang APBD dari kita gitu, dari pembangunan yang dibangun oleh kita. Itu tambahan kali Pak Is. Nanti akan kita komunikasikan dengan Pak Kabid usulan tadi, apakah ini akan kita cara penghitungan dari TEPILA ini akan kita bakukan di dalam sebuah SOP atau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu yang lain, barangkali masih ada yang ingin disampaikan. Untuk koordinasi di cabang, kita ngomong ke cabang, ayat katanya di cabang dibalik, ini di cabang ayatnya Betul. Sebetulnya saya juga menunggu itu Pak Pais. Di respon cabang akhirnya kan Pak Wahyu bilang. Jadi Donang aku gatrik terus itu ditara kalau dengan listrik sudah ngeblend. Ya saya harap juga nanti rekan-rekan di cabang dinas betul tadi kata Pak Wahyu kalau memungkinkan bisa juga mengirim data ke kita, kan kita coba sandingkan dengan posisi yang di kita gitu biar nanti keluarannya
sama lah, minimal tidak melenceng jauh gitu ya. Enggak, non. Pada saat pembahasan Pak Yopi diundang, Pak. Oh iya Pak Inspektur. Kan beliau itu adalah Kadis PLTMH. Beliau Kadis PLTMH, Pak. Inspektur senior. Inspektur senior. Kadis ya, Kadis PLTMH bener, Pak. Iya. Pak Yopi, Kadis PLTMH. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tidak ada lagi yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Izinkan kami menutup pertemuan ini dengan beberapa catatan. Yang pertama, bahwa dari 3 pokok bahasan kita, dari mulai jam 8 tadi pagi, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, terkait dengan input progres capaian kinerja dalam aplikasi dashboard. Itu harus dieksekusi segera dan paling lambat begitu itu terselesaikan hari Selasa tanggal 12 Juli 2022. Namun harapan kami itu bisa diselesaikan jauh sebelum hari terakhir waktu yang diberikan begitu. Dan apabila sudah selesai, silakan berkoordinasi dengan tim perencanaan dan pelaporan. Baik itu mungkin nanti ada kendala, mudah-mudahan tidak, ataupun pelaporan oke, saya sudah selesai, mohon diperiksa begitu laporannya supaya tim perencanaan juga bisa melihat begitu apa yang sudah dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian di unit kerja. Kemudian yang kedua kaitan dengan input progres paket pengadaan barang jasa, ini adalah sesuatu yang berulang begitu. Mohon untuk dapat diperhatikan dan diinput sesuai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdis, bahwa pada Google Spreadsheet itu harus diinput apabila ada progres setiap paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya begitu. Supaya kami nanti bisa mengambil data progres itu dari sana gitu. Jadi jangan salahkan kami, mungkin nanti kalaupun pelaporan kepada pimpinan atau pada saat rapat bersama asisten misalkan ada miss data, kami hanya akan mengacu ke data ini. Sepanjang Bapak Ibu tidak melakukan input, maka kami anggap paket pekerjaan itu belum terselesaikan. Gitu. Begitu. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan pembahasan perjalanan indikator kinerja tahun 2023, kami ingatkan kembali bahwa itu dimaksudkan untuk memastikan kembali redaksional, angka, satuan target indikator. Yang pertama, skenario pertama sesuai dengan dokumen rencana kita yang sudah ditetapkan beserta perubahannya. Dan yang kedua juga kita menyiapkan angka target indikator sesuai dengan nomenklatur redaksi dan satuan indikator yang mengacu pada Kepmendagri 050 tahun 2021. Data tersebut kami harapkan bisa diterima oleh kami paling telat hari Selasa 12 Juli 2022 pukul 9 pagi begitu. Nah, kami harapkan juga pelaporan ini kalau bisa diselesaikan sebelum masa akhir waktu yang kami berikan supaya kami juga bisa melakukan evaluasi terlebih dahulu. Dari data isian pembahasan penajaman indikator sesuai format ini akan menjadi salah satu bahasan kita yang akan didiskusikan lebih lanjut dengan pimpinan di acara evaluasi kinerja tahun 2022 semester 1 yang akan kita laksanakan di kantor cabang dinas ESDM wilayah 6 Tasik. Begitu kurang lebih yang bisa kami sampaikan. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, para kepala bidang, para kepala cabang, kemudian para pejabat fungsional yang hadir di sini, teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu, baik PPTK maupun tim operator pelaporan capaian kinerja, kemudian juga Pak Sekdis terutama mungkin yang masih hadir juga di sini, yang telah memberikan arahan kepada kami, kepada kita semua, juga tim perencanaan pelaporan yang sudah menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan acara ini bisa berlangsung dengan baik dan sesuai dengan harapan. Terakhir, yang paling terakhir kami mohon maaf
kepada Bapak Ibu semuanya, apabila dari apa yang sudah kami sampaikan sejak tadi pagi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali lagi, kami sama sekali tidak dalam posisi melukai atau menodai hati Bapak Ibu sekalian, lebih kami ke arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saja. Yang terakhir lagi, sekali lagi kami mohon doa dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk kesehatan dan kebaikan kita bersama. Keluarga besar Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam hilang, generasi ESDM juara. Pantun hiji deui Pak Faiz. Tuna Maya Aura Kasih. Terima kasih. Mangga hatur nuhun. Pak Arif, mohon arahannya Pak Arif. Ini dari tadi Pak Arif hanya kelihatan backgroundnya aja nih. Penutupan baru kelihatan Pak Arifnya nih. Tadi ya tamu dulu Pak Faiz dari PLN Pak Faiz. Oh, baik. Terima kasih Pak Arif. Salah. Hasil bumi. Tamu Pak Yopi di PLN terkait dengan Lisdes. Oh Bapak Ibu sekalian ya, untuk agenda besok kita mulai tepat seperti tadi pagi kita mulai pukul 8 ya. Bapak Ibu kita akan awali dari pengarahan Kepala Dinas ya, Ibu Kepala Dinas ESDM kick off meeting penyusunan rencana strategis dinas tahun 2023-2028. Besok kami harapkan Bapak Ibu menyampaikan banyak hal begitu terkait kendala-kendala implementasi, perhitungan, capaian kinerja, redaksional, angka, satuan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yuni. Semakin banyak masukan, semakin banyak permasalahan, akan semakin banyak juga solusi yang kita dengarkan bersama. Paning nya. Saru paning. Saru paning lelah gitu. Itu Ibu sekalian, hatur nuhun sekali ya. Mangga dilajengkeun diskusinya. Kami izin mohon pamit.